السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah min Sahih Muslim. Kita sampai pada halaman ke-85 tentang keterangan seorang sahabat yang tatkala mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lalu terdiam dan tidak membantah hadis tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam menjelaskan tentang asar ini, beliau mengatakan, wa fi hadzal athar ayyuhal ikhwah, dan dalam asar ini wahai para ikhwan sekalian, bayanun anna as-salafa kanu waqqafina 'inda an-nusus. Ada sebuah penjelasan, keterangan yang jelas, tuntunan yang jelas bahwa para salafus saleh ini mereka memiliki sikap berhenti, berdiri di atas nas yang datang kepada mereka. Artinya selama ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mendebatnya. Mereka berdiri di atasnya dan menjadikannya sebagai sebuah tuntunan bagi mereka di dalam beriman, di dalam berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yakunu yuqaddimuna al-awatif, dan mereka tidak pernah ketika datang nas itu lalu mendahulukan perasaan, ya, mendahulukan perasaan daripada nas tersebut. Datang nas, iya tapi kok atiku durung anu yo, enake sakjane gak ngono. Ha, ndak. Ya. Agama itu wahyu, bukan perasaan. Ya. Kalau agama dibangun di atas perasaan, jadi nanti kelompok orang-orang sumpah pikiran. Di tingkat sufi. Walal ahwa wal ara, dan mereka pun tidak pernah mendahulukan hawa nafsu atau pendapat mereka mendahului nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu yarji'una an ara'ihim ila an-nusus. Bahkan para salafus saleh ini mengambil dari sikap yang dilakukan
oleh seorang sahabat yang menceritakan tentang hari Jur'ah. Ya. Yang mana seorang sahabat ini bertemu dengan siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dan dalam kajian yang lalu kita bahas. Ketika Hudzaifah mengatakan tidak akan terjadi pertumpahan dari sini. Loh kok bisa ini? Ini dua kubu sudah mulai bertemu kok. Tidak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dan aku mendengar dari kejadian apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah pada hari ini. Dan betul. Ya. Sebelum kejadian pisahnya pasukan tersebut, sahabat yang mendengar hadis Rasulullah dari siapa? Hudzaifah bin Yaman langsung berhenti. Dia ngomong tentang hadis Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu apa? Bal kanu yarji'una an ara'ihim minan nusus. Mereka kembali tidak usah. Biar ini aja. Bahkan mereka itu meninggalkan pendapat-pendapat mereka untuk apa? Untuk kembali kepada nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa hadza huwa tariqus salamah. Kenapa sikap seperti ini diambil? Karena ini cara yang paling selamat. Seorang muslim itu dalam berislamnya taslim, tunduk, bukan protes. Ya. Seorang muslim dalam Islamnya dia harus legowo, harus rela, harus ridho. Bukan kemudian apa? Memaksakan pendapatnya, memaksakan perasaannya, memaksakan hawa nafsunya. Antum tahu sekelas para ulama besar saleh, para immatul arba'ah, mereka merujuk dari pendapatnya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Bila ada hadis sahih maka itu adalah pendapatku. Lihat, sekelas mereka rujuk. Kok kita? Kenapa? Itu jalan keselamatan. Amma idza akhadhatil ummatu tariqan akhara. Namun bila umat Islam ini mengambil cara yang lain dalam berislam, dalam beriman, dalam beragama, fakanat taqdimul ara' 'ala nususi. Lalu mereka mendahulukan pendapat-pendapat daripada nas-nas yang jelas tersebut. Fa inna dzalika sababu firqatin wa dhullin. Maka cara seperti ini justru akan mengantarkan mereka kepada perpecahan dan kehinaan. Anda lihat bagaimana sikap yang dimunculkan melawan nas dengan apa? Egoitas kelompok tertentu. Lalu kemudian tampil dengan warna tertentu. Yang muncul akhirnya apa? Perpecahan. Yang muncul apa kemudian? Kehinaan yang menimpa kaum muslimin. Mustahil umat ini bersatu kalau meninggalkan nas. Mustahil. Ya. Yang ada adalah mengajak kepada persatuan menurut model mereka masing-masing. Dalam tarikat sendiri udah banyak tarikat, masing-masing tarikat satu dengan yang lainnya berbeda. Dan persatuan yang mereka dengungkan adalah apa?
kepada apa yang mereka inginkan, bukan kepada nas. Ya. Allah katakan apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Anda kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Kayaknya berkoalisi, tapi justru mereka apa? Saling menghabisi. Waqad waqa'a katsirun minal mutaakhirin. Nah ini kata beliau. Dan sungguh telah banyak terjadi dari kalangan kaum mutaakhirin, yaitu orang-orang muslim masa kini, zaman now. Ya. Fi adamil wuqufi indan nusus. Sikap tidak mau berhenti, tidak mau berpijak pada nas yang jelas. Contoh kata beliau, fafil ahkami yasma'ul muslimun nass as-sahih as-sariha wa ya'ba an ya'mala bihi. Dalam perkara hukum, contohnya dalam masalah hukum, bisa jadi kita mendapatkan adanya seorang muslim mendengar nas yang jelas, sahih, tetapi dia enggan untuk melaksanakan nas tersebut, enggan melaksanakan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Contohnya, yasma'ul Hanafiyu masalan, misalkan ada seorang bermazhab Hanafi, mereka mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kana yarfa'u yadayhi inda ar-ruku' wa inda ar-raf'i min ar-ruku' wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awsat fi ahadits sahihah misal asy-syamsi fayaqul la. Contoh seorang muslim bermazhab Hanafi, datang kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika ruku dan mengangkat kedua tangannya dari ruku, bahkan ketika bangkit dari tasyahud awal, dan semuanya tertuang dalam hadis-hadis yang sahih dan kejelasannya seperti jelasnya matahari ketika bersinar. Fayaqul la. Tapi apa yang dia katakan? Enggak mungkin itu. Enggak mungkin kayak gitu. Masa kayak gitu? Hadisnya jelas. Ya. Ada arfa. Saya enggak mau. Saya enggak angkat tangan. Coba. Bal ba'dhum yusi'ul adab, bahkan sebagian mereka melakukan adab yang sangat buruk terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qala ba'dhum, hingga sebagian mereka mengatakan, madza yarfa'u birraf'i, apa yang dilakukan dengan mengangkat tangan tersebut ketika apa? Akan ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Uridan yatir, apa dia ingin terbang? Kurang ajar. Sama, ingin keren, pilihan ungkapan kalimatnya memakai diksi-diksi yang keren. Kurang adab ini banyak, Pak. Ya. Para inovator itu kalau mau mereka merenungkan tentang inovasi yang mereka lakukan, sebenarnya mereka akan mendapati bahwasanya mereka ini kurang beradab kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar orang berkata keras di Masjid Nabawi di samping kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat, Rasulullah sudah meninggal, padahal Rasulullah sudah meninggal. Tetapi ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, hai orang-orang beriman, jangan engkau angkat suaramu melebihi suara Rasul. Itu tetap dipakai sampai-sampai walaupun Rasulullah SAW
meninggal. Tidak berani mereka mengangkat dua tangan, mengangkat suaranya. Ya, di samping kubur Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab mendapati ada orang Badui, ada orang bukan penduduk Madinah, ngomong dengan suara keras. Tegur, min aina antuma? Hei, dari mana kamu ini? Siapa kamu ini? Mereka menjawab, kami dari kampung sekian, dari kampung sebelah, artinya dari kota sebelah. Ya, kami datang ke sini. Kata Umar bin Khattab, wallahi, kalau seandainya aku mengetahui kalian berdua min ahlil Madinah adalah orang dari penduduk kota Madinah ini, la auja'tukum darban. Tak pukul kau sakit-sakitnya. Ya, kurang ajar. Tahu enggak adab di masjid ini? Di Masjid Nabawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Padahal seperti itu. Adab. Dan betapa banyaknya kita ini kurang adab pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama dengan orang yang ngece jenggot pelihara cuma rong helai. Ya apa manfaatnya? Coba. Jenggotnya enggak lebat kayak orang Arab brewok gitu, cuma muncul di sini ya. Tapi tadi kambing dah. Nah, kurang ajar dah. Sama dengan orang-orang yang menyelisih, yang mengejek orang-orang yang tidak isbal. Ngece. Ini kurang adab. Beradab itu tidak hanya beradab pada sosok, tapi pada warisan yang diwariskan sebagai sebuah petunjuk. Kita harus beradab. Kalau Anda memiliki adab kepada nenek moyang, maka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan daripada cinta kepada nenek moyang, kepada orang tua, kepada diri sendiri, bahkan kepada seluruh manusia yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada dirinya, daripada kedua orang tuanya, bahkan dari seluruh manusia. Lihat, Umar bin Khattab pun pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai, namun kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, hatta min nafsi. Tidak ya Umar, bahkan kau harus lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri. Apa kata Umar? La anta ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi. Ya, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, bahkan terhadap diriku sendiri. Al-an ya Umar, kata Rasulullah. Kalau begitu sekarang ini baru itu namanya iman. Ada. Wa yaqulu masalan al-Maliki. Contoh yang lain seperti misalkan ada orang mazhab Maliki. Mereka mengatakan ana la aqbid wa ana qa'imun qabla ar-ruku' bal ursil. Fayasmu al-hadits fi as-sahihain fi Muwatta Imam Malik. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يقول لا. Contoh orang Al-Maliki, itu orang mazhab Maliki. Mereka mengatakan ana la aqbid, saya tidak mau bersedekap. Wa ana qa'imun qabla ruku',
Sedangkan aku saat itu adalah dalam kondisi berdiri sebelum ruku. Artinya dia ketika membaca bismillah dan membaca surat yang lain tidak mau bersedekap. Bal ursil, aku akan memilih untuk melepaskan tangan. Jadi kalau mereka salat apa? Allahu Akbar. Ya, tangannya bukan disedek tapi dilepas. Fayasma'ul hadits fi sahihaini wa fil muwatta Imam Malik. Lalu dia mendengar sebuah hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah bersedekap. Bahkan Imam Malik sendiri menulis hadis tersebut dalam kitabnya Al-Muwatta yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat bersedekap. Apa yang dilakukan? Dia mengatakan tak mungkin itu. Tidak. Karena mengambil sebagian riwayat yang belum tentu kesahihannya. Wayati Syafi'i. Perkara ini pun terjadi pada orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Seorang muslim yang bermazhab Syafi'i, misalkan dia mengatakan misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihnya, di dalam tuntunannya Rasulullah menganjurkan menyembelih nahar itu, menyembelih kurban tersebut setelah salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzaba qabla shalah falyadhbah." Siapa yang menyembelih sebelum salat, ulangi, dia harus menyembelih lagi. Karena persembelihan sebelum salat apa? Sembelihan biasa, bukan kurban. Makanya mau berkurban harus tahu tuntunannya. Ya, mulai tanggal 1, kalau sudah itu umumkan tanggal 1, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut. Lah, ketika menyembelih harus salat dulu. Misalkan terjadi perselisihan tanggal antara ru'yat dan hisab. Ru'yat enggak ndelok, hisab wis nentukan duluan. Pernah enggak ini? Pernah. Ya. Pernah itu. Lah, ternyata ketika dia melihat berpegang pada ru'yat, dia nitipkan kurbannya kepada panitia hisab. Beda sehari. Sana hari raya duluan, dia belum. Sana sholat duluan, dia belum. Di sana sembeli punya dia, tapi dia belum sholat. Piye? Sembahyang dhisik, Mas. Mari ngono bele fasalli li rabbika wanhar, bukan wanhar fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan sembelihlah binatang itu, yaitu kurban. Dan panitia kurban pun harus legowo. Kalau kemudian terjadi transfer, kasih donang kono nang kene, ya wis gak apa-apa. Ya. Sing bahaya po, nek panitia kurbannya kemudian main matematika, waduh berkurang akeh engko iki. Ya, bagian pembagiannya gak nyampe. Bismillah, doa pada Allah Taala, insyaallah berkah. Ya. Baik. Orang mazhab Syafi'i ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya menyembelih itu adalah yauman nahri. Itu hadis Rasulullah SAW, sebagaimana tadi kita sebutkan. Namun apa yang terjadi pada sebagian orang Syafi'iyin? Fayaqulu la nadhbahu qabla yaumin nahri. Enggak apa-apa kok. Kita menyembelih sebelum hari nahar itu enggak apa-apa kok.
Kata menyembelih sebelum sholat itu tidak apa-apa kok. Ya, padahal nasnya jelas. Inilah dampak dari orang-orang ini apa? Yang mengedepankan pendapat daripada nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Entah dengan apapun, jangan mendahului. Jangan mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Entah itu melalui pendapat kalian, nafsu kalian, perasaan kalian, atau pendapat orang lain. Jangan. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Artinya kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, jangan lakukan itu. Dan ingat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ya. Kata beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, la syakka anna hadza laysa min nahjis salaf. Yang jelas, sikap-sikap demikian itu bukanlah termasuk sikap yang diajarkan oleh para salafus saleh dalam beragama. Demikian pula wa fil aqidah. Wa fil aqidah, ini fitnah. Semua itu adalah bagian-bagian fitnah. Kalau kita sudah tidak berhenti pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang muncul adalah fitnah. Ya, yang muncul adalah fitnah. Apa kata Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 63? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ya, para ulama mengatakan hi di sini, nya di sini bisa kepada Rasulullah, bisa kepada Allah, bisa kedua-duanya. Karena syarat itu wahid, syarat itu satu. Hendaknya orang-orang menyelisih sunnah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mewaspadai dirinya, an tusibahum fitnah, bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Banyak penjelasan tentang makna fitnah ini. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah ini? Kata beliau, al fitnatu asyirku. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Bagaimana maksudnya? Kalau dia menjadikan tandingan bagi Allah dalam pensyariatan. Ketika seorang kembali kepada ucapan fulan yang dikultuskan, padahal telah datang nas dari Allah dan Rasulnya, namun dia tetap membangkang dan dia mengedepankan dan lebih mengutamakan pendapat seseorang, maka apa yang dikhawatirkan oleh Imam Ahmad terjadi. Apa itu? Dia mendewakan orang lain sama dengan dia mendewakan Allah dalam masalah tasyri', dalam masalah syariat. Padahal sudah jelas dari Allah dan Rasulnya, namun dia kembali kepada selain Allah dan Rasulnya, dan kemudian mengedepankan dan mengagungkan ucapan mereka. Syirik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik sesuatu yang kemudian dilakukan sebagai bentuk beribadah beragama, maka dia telah membuat syariat. Padahal hak membuat syariat haknya Allah dan Rasulnya, bukan kita. Makanya ini fitnah. Ya, ini fitnah. Ya. Dan semakin banyak fitnah tersebut. Dan yang jelas
au yusibahum adzabun alim, bahkan azab yang sangat pedih pun akan menimpa mereka. Jangan tunggu azab di akhirat, azab ini pun bisa turun di dunia. Anda lihat bagaimana orang-orang yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semakin mereka menyimpang, semakin banyak, semakin jauh penyimpangan tersebut. Satu titik, ya, ketika mereka menjauh darinya, maka perselisihan antara satu dengan yang lainnya semakin banyak. Ketika yang satu menyimpang ke barat, yang satu menyimpang ke timur, yang satu menyimpang ke utara, yang satu menyimpang ke selatan, maka semakin mereka menyimpang semakin jauh dan semakin berkecamuk perselisihan itu. Ayusibahum adzabun alim, dan ini akan menjadi musibah atau azab yang sangat pedih. Masing-masing mengklaim. Masing-masing mengklaim. Ya. Kita paling benar. Sampai kemudian sak dunia salah kecuali awake dhewe, Islam Nusantara. Allahu Akbar. Dia apa? Jadi Islam Arab salah, Islam Ethiopia salah, Islam apa namanya? Yaman salah, Islam Eropa salah. Islam apa lagi? Darab. Wong Nusantara punya Islam sendiri. Loh, emang nabinya siapa? Emangnya nabinya siapa? Hah? Islam itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Islam itu agama yang dibawa oleh para nabi. Ini azan jam berapa? Masih lama? Berapa menit? Baik. Kata-kata Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu. Agama para nabi dan rasul satu. Ya. Dan Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Cuma masalahnya Islam yang bagaimana yang seharusnya kita miliki? Kalau kita mau lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 104. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melukiskan dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika beliau mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan apa? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beragama Islam. Dah azan. Duh, ini tandanya yang mana? Bahkan Islam pun agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini ulul azmi semuanya ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Dan Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berislam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabarnya ulul azmi, bukan sebagaimana sabarnya ahlu Nusantara. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah, Apa doanya mereka berdua? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amanat ini. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat selanjutnya mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang muslim kepadamu. Demikian pula jadikanlah keturunan-keturunan kami sebagai orang-orang muslim kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkan kepada kami tentang cara ibadah kami dan terimalah taubat kami ya Allah. Mau dikupas lagi? Banyak. Agama para nabi ini semuanya mengatakan muslim. Kalau kita lihat Nabi Yakub, wasiatnya Nabi Yakub kepada anaknya disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 132 ayat 33. Kata Allah, am kuntum syuhada, apa kalian benar-benar menjadi seorang saksi idh hadara Yaqub al-mautu, ketika datang kematian kepada Nabi Allah Yaqub, idh qala li banihi, tatkala dia berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal ini? Qalu, lihat ini, qalu, anak-anak mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, yaitu Tuhannya bapak moyang nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, wa Ismail, Tuhannya Ismail, wa Ishaq, Tuhannya Ishaq, ilaha wahidah, yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi seorang muslim kepadanya. Nah, terus ayat Islam Nusantara yang mana? Azan dulu. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ingatlah hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku sempurnakan nikmatku padamu, dan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Lihat ayat ini, Islam sempurna, maka tak perlu tambahan atau dikurangi. Dan ini berarti sempurnanya nikmat Allah kepada kita. Untuk kita beribadah kepada Allah ada petunjuk, dan petunjuk ini kesempurnaan nikmat Allah kepada kita. Dan subhanallah, Allah mengatakan waraditu lakum al-islam madina, aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islamnya bagaimana? Yang saat itu. Kalimat waraditu lakum al-islam madina, ini kalimatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan kepada sekelompok kaum muslimin di masa yang akan datang, tidak. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridhai Islam sebagai agamamu, yaitu Islam yang dibawa Rasulullah SAW ini. Makanya kata Malik, man ibtada'a fil Islam yaraha hasanah, siapa yang membuat perkara baru dalam Islam ini yang dianggapnya baik, entah melalui disertasi atau melalui kongres seminar, ya, untuk diadakan terbaru, wes pokoknya gaya baru semuanya, ya, dipandangnya baik, yang kemudian menjadikan perkara yang baru dalam Islam ini dipandangnya baik. Apa kata beliau? Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Itu berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat. Loh, kok bisa? Iya. Anda mengatakan ada sesuatu yang belum disampaikan Rasulullah SAW dan ini baik. Berarti Rasulullah berkhianat tuh, menutupi sesuatu itu. Ya. Makanya pilihannya dua. Kalau Anda tetap mengadakan, pertanyaannya pertama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu enggak? Bahwasanya apa yang kau munculkan itu adalah sesuatu yang baik. Kalau mereka mengatakan iya Rasulullah tahu, berarti Anda menuduh Rasulullah berkhianat. Kenapa? Ada sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah, ada sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu baik tapi nggak disampaikan kepada umatnya dan Anda tahu. Berarti Anda menuduh Rasulullah berkhianat. Kalau dia bingung, oh enggak begitu maksudku, Rasulullah enggak tahu. Ya. Kalau Anda menjawab Rasulullah enggak tahu, maka berarti Anda lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Anda lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Tuhan yang kurang ajar, kurang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat apa? Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apa kalian akan mengajari Allah tentang agama kalian? Nyembah itu bukan begini ya Allah, Rasul gak gini loh. Ya. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, atu'allimuna Allah bidinikum. Apa kalian ingin mengajari Allah tentang agama kalian? Yang mustahil para jamaah. Maju kena, mundur kena. Terus biasa ya mandek, berdiri di atas nas sebagaimana para sahabat berdiri. Begitu. Maka kata Malik apa? Faman lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al yawma dina. Apapun yang saat itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap tidak merupakan bagian agama, maka sekarang nggak bisa dianggap. Apa yang dulu nggak ada, nggak boleh ada sekarang. Apa yang dahulu bukan merupakan syariat, bukan menjadi syariat sekarang. Apa yang dahulu telah ditetapkan halal, halal. Apa yang dulu ditetapkan haram, ya haram sudah. Jangan dibalik, nggak bisa. Ya, kalau kita mau melonggarkan tentang masalah manhaj ini, na'udzubillahi min dzalik, hancur kita para jemaah.
Kita lihat lagi. Wa fil aqidati, contoh dalam masalah akidah. Kalau tadi masalah hukum. Sekarang dalam masalah akidah, penyimpangan yang terjadi karena tidak mandek, tidak berdiri, tidak berhenti ketika nas itu datang. Tidak berpijak pada nas yang jelas. Masih menerobos. Ini adalah sebuah fitnah. Sebuah tindakan-tindakan penyelewengan. Disebutkan wa fil aqidati, contoh dalam masalah akidah, yasma'ul asy'ariyyu, seorang berpahaman Asy'ariyah. Tahu seorang berpahaman Asy'ariyah? Seorang Asy'ari. Padahal pencetusnya yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mencetuskan pemahaman ini, sifat 20, wujud dan baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Masih ingat enggak? Ini masa kecil kita ini. Qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, ya, dan seterusnya. Muridan aliman, kan begitu. Hayyan sami'an basiran, dan terus. Taib. Anda bayangkan, pencetusnya sudah taubat, kembali kepada pemahaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menulis buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah, bahkan naik mimbar dan mengatakan kepada umatnya, ketahuilah dulu aku telah mengatakan demikian. Ketahuilah sungguhnya aku telah berlepas diri dari ucapanku tersebut. Aku melepaskan diriku dari apa yang telah aku ajarkan, sebagaimana aku melepaskan pakaianku ini. Bahkan kebesarannya dilepas. Beliau di atas mimbar. Tulis buku Al-Ibanah an Usul Diyanah. Ya gitu. Gak dianggap lagi. Wah, gak mungkin. Nah ini. Padahal tulisan beliau sendiri. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia pokok-pokok ajaran din. Nah, orang Asy'ari ketika mensifati bagi Allah dengan sifat-sifat akalnya, maka otomatis di sana ada penyelewengan terhadap ayat. Contoh, kata beliau, qaulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Surat Thaha ayat yang kelima. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam surat Al-Mulk ayat 16, "Aamintum ma fis sama'." Apa kalian beriman kepada zat yang ada di langit? Langit mana? Langit di atas. Enggak aja mengatakan langit itu di bawah. Ya. Orang Asy'ari itu mengatakan apa? La, Allahu fi kulli makan. Enggak benar itu. Yang benar adalah Allah di mana-mana. Ya ini. Ayatnya jelas, dibaca oleh dia tiap waktu, ya. Di awal bacaannya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, gak diambil. Ya makanya kalau baca Quran jangan nunggu bacaan. Baca Quran itu untuk petunjuk. Quran dibaca, dipelajari, pahami, bukan untuk mendapatkan bacaan. Anda kalau baca Quran nunggu bacaan, ya sudah, hidayahnya hilang, hadiahnya yang datang. Ya, Anda membaca Quran menunggu hadiah atau hidayah? Hidayah ya ikhwan, bukan hadiah. Astagfirullahaladzim. Kata mereka, istawa itu maknanya istaula. Istawa, Allah bersemayam itu istawa. Tapi istaula, Allah menguasai. Lah, ini kan sudah menyimpangkan maknanya. Mentahrif. Ya. Baik, kita kasih hadis Rasulullah SAW. Mas, Rasulullah SAW itu pernah apa? Didatangkan kepadanya seorang budak kecil, budak wanita.
Orang yang mendengar. Seorang sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin membebaskannya. Bagaimana Anda? Ditanya Rasulullah SAW, Aina Allah? Wahai jariyah, wahai budak wanita, Aina Allah? Di mana Allah? Ini masih kecil. Aina Allah? Jawabnya apa? Sambil nunjuk jari. Allahu fis sama. Kemudian kata Rasulullah, "Waman ana?" Siapa aku? Kata Al-Jariyah ini, budak wanita ini, "Anta Rasulullah." Engkau adalah seorang Rasul. Kata Rasulullah, "A'tiqha fa inna mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Tapi apa yang terjadi? Muncul di kalangan mereka, kok berani-beraninya tanya di mana Allah? Tidak boleh itu. Allah kata, loh mas, itu jariyah. Ketika tanya Rasul, yang tanya itu Rasulullah loh. Yang tanya Rasulullah. Berarti boleh. Aina Allah. Dan jariyah itu pun kemudian jawabnya fis sama sambil nunjuk. Kata Syekh Sulaiman Rahil apa? Saking bebelnya orang ini dapat dia seperti itu, dia mengatakan apa? Andai kata aku ada di sampingnya, tak potong jarinya. Tahu maksudnya? Saking bebelnya orang ini. Dikasih ayat, dikasih hadis, karena akalnya sudah menguasai, akhirnya menghukumi ayat dan hadis dengan akalnya. Dan itu banyak. Banyak. Ya. Maksudnya mensucikan Allah, tapi akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Kita yang menetapkan dikatakan sebagai mujassimah. Dia enggak mas. Ya. Kita ini enggak membentuk Allah, tapi mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifatkan. Yang ngasih berita Allah, yang ngasih berita Rasulullah SAW, kita tetapkan sebagaimana beritanya. Adapun hakikat maknanya, ya enggak tahu. Wong itu sesuai dengan kebesaran Allah. Enggak, Anda mujassimah. Sekarang wis anggap gini. Kalau seandainya Allah itu tidak bersifat, kita enggak boleh mensifati Allah SWT. Kira-kira sesuatu yang enggak punya sifat ada enggak? Ada sesuatu enggak punya sifat. Bingung wong, iki apa ya? Membicarakan sifat itu bagian dari membicarakan yang disifati. Ya. Kalau kita meniadakan sifat, ya berarti tidak ada sesuatu. Karena sesuatu itu pasti punya sifat. Cuma bedanya apa? Kita ini mensifati Allah bukan dengan akal dan hawa nafsu kita. Pasrah kepada Allah. Bagaimana Allah menamakan dirinya untuk dirinya? Bagaimana Rasulullah SAW menamakan Allah SWT dan memberikan sifat bagi Allah SWT, dan sebagaimana Allah memberikan sifat bagi dirinya, ya sudah, itu kita imani. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang Rasulullah SAW. Adapun bagaimananya hakikatnya wallahu taala a'lam. Ya. Dan gambaran yang disebutkan oleh beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini adalah gambaran-gambaran yang menunjukkan betapa sesatnya umat ini terfitnah oleh berbagai macam fitnah, karena sebabnya adalah tidak mau tawakuf, berhenti pada nas yang ada. Tidak pernah berhenti pada wukuf ala nas. Tidak pernah berhenti berpijak pada nas yang jelas. Bahkan nas itu tabrak, bahkan sebelum nas pun kemudian mereka mengomentari dengan akal fikiran, atau melawan nas dengan apa? Dengan hawa nafsu atau dengan perasaan. Ingat, agama bukan perasaan. Agama bukan akal pikiran. Agama bukan apa katanya orang. Ya, agama itu bukan mungkin nafsu. Enaknya kita sendiri. Agama itu apa katanya Allah dan apa katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Malik
Dan demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Mereka berdua mengatakan inna sunnata safinata Nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh, ibarat kapalnya Nabi Nuh. Wad dunya tufan, sedangkan dunia ini adalah tempat petaka, tufan, ribut, wah, goncang. Anda di mana-mana kena, ya. Faman qala, siapa di antara kita yang mengatakan sa'awi ila jabalin, aku akan bersanding di samping gunung, ya'simuni minal ma' duna sunnah, aku akan berlindung di samping gunung agar dia selamat dari air atau dari topan atau badai tanpa naik ke kapal ghariqa, maka dia pasti akan tenggelam. Wala syak, dan tidak bisa dipungkiri lagi. Amma man qala, adapun orang yang mengatakan sami'tu wa ta'tu, aku dengar dan aku taati. Entah itu ayat, entah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar dan aku taati, maka orang seperti ini salima wa najah, orang seperti ini akan selamat, orang sukses. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Ustaz, dengan canggihnya internet zaman sekarang, semakin banyak ustaz-ustaz yang muncul di YouTube dan kita dipermudah dalam mencari hukum. Bagaimana cara kita memfilter padahal kita awam dalam masalah agama? Barakallahu fikum. Ya. Yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya, majelis ilmu itu majelis ilmu, bukan majelis YouTube. Ya. Majelis ilmu bukan majelis YouTube. Kalau kita ingin belajar dan kalau kita ingin selamat, maka datangi majelis ilmu, bukan majelis YouTube. Walaupun saya nggak melarang Anda mendengarkan dari YouTube, tapi YouTube di sana ada yang baik dan paling banyak yang buruk. Kalau kita nggak punya ilmu, sulit kita untuk memfilter, sulit kita untuk menfilter. Kenapa tetap harus majelis ilmu? Karena ilmu itu bitalaqi, ilmu itu dicari, ilmu itu dituntut dengan cara talaqi. Apa talaqi? Bertatap muka, ada take and give, ya. Dan ini yang tidak terjadi di YouTube, ya. Paling-paling like and unlike, betul, share, ya, subscribe ya. Maka dari itu, kalaupun kita memiliki sarana perangkat yang canggih, Allah berikan keluasan rezeki kepada kita, tetap majelis ilmu itu harus kita datangi, ya. Mendatangi majelis ilmu sama dengan mendatangi taman-taman surga. Ada ketenangan, ada banyak hal yang kita ambil di situ. Salah satunya kita bisa bertalaki tentang masalah ilmu, kita bisa bertanya, kemudian kita bisa meminta penjelasan dan semacamnya. Dan itu yang kemudian insya Allah lebih banyak memberikan berkah kepada kita daripada via media. Kalau media itu iklannya terutama, naudzubillah min dzalik. Lagi nonton yang baik, iklannya naudzubillah 5 detik. 5 detik para jamaah. Ya, maksiat itu enggak perlu detik, lamhatul basar langsung kena. Lamhatul basar. Loh. Ya, lamhatul basar gini kena. Kok 5 detik? Dan enggak ada iklan itu lamhatul basar, enggak ada. Ya. Dan ingat, an-nadharu sahmun masmumun min sihamin iblis. Pandangan itu panah beracun di antara panah-panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Sekejap kita salah, maka selamanya racunnya menjalar ke seluruh tubuh. Saraf kita tegang, pikiran kacau, dan kita nggak bisa tahan. Ya, akhirnya ketagihan. Betul nggak? Betul nggak?
Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.